Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk saling belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Kau masih memberikan kesehatan kepada kami di tengah-tengah pandemi COVID yang sudah bermutasi. Ya Bapak, biarlah malam ini, hari ini Tuhan, kami akan bicara lagi tentang firman-Mu ya Tuhan, yaitu tentang pertobatan Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang saya ucapkan adalah isi hati-Mu Tuhan, dan di atas petunjuk-Mu, begitu juga Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan para pendengar firman-Mu ini ya Tuhan, dan supaya Engkau sendiri yang memimpin kami satu persatu dapat mendapatkan hikmat kebijaksanaan dalam mencerna firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema firman-Nya agak nyeleneh. Kapokmu kapan? Kapok itu adalah bahasa Jawa. Artinya tidak akan berbuat yang sama lagi, alias bertobat, saudara-saudara. Nah, biasanya orang itu bertobat jika sudah mengalami masalah-masalah kehidupan yang sangat rumit. Misalnya sakit penyakit yang secara medis sangat kecil sekali kemungkinannya untuk dapat sembuh, seperti kanker atau stroke yang sudah menahun. Nah, karena itu maka paradigmanya akan menjadi sadar serta insyaf dan bertobat. Ya, tapi tidak ada kata terlambat, karena Allah kita itu maha ajaib, maha dahsyat, maha kuasa. Dia dapat berbuat apa saja mujizat yang menurut manusia logikanya tidak mungkin terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara-saudara. Nah, begitu juga dengan masalah-masalah yang pelik yang terjadi dalam kehidupan ini, terutama karena COVID-19, dari masalah keluarga, keuangan, pekerjaan maupun bisnis, sehingga membuat orang putus asa dan sudah tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendapatkan solusi jalan keluarnya. Namun ketika dia berserah sepenuhnya pada Tuhan, akan terjadi terobosan yang dianugerahkan Tuhan untuk solusi penyelesaian masalahnya. Nah, seringkali ketika orang sudah berada pada titik nadir, barulah dia berjanji akan bertobat, sampai mungkin berjanji melayani Tuhan jika sembuh atau sudah keluar dari masalahnya. Tetapi ada juga yang masih mengingkari janji itu, lupa setelah diberikan jalan keluar atau disembuhkan oleh Tuhan. Tomat, saudara-saudara, tobat kumat, pagi deli siang tempe, itulah kata-kata orang Jawa. Nah, Tuhan yang merupakan sumber kehidupan dan berkat seringkali hanya dijadikan pembantu. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, atau sebagai ATM saja. Padahal ketika uang kita tidak ada saldonya di bank, maka ketika kita menarik uang lewat ATM, yang tertulis adalah maaf, saldo saudara tidak mencukupi. Nah, bukankah kita juga jarang menabung di bank surga lewat pelayanan-pelayanan ataupun kehidupan yang menjadi ciptaan baru, berbuah dan sebagainya? Atau mungkin baru sadar ketika apa yang kita miliki sudah
habis semuanya. Ya. Seperti juga cerita anak yang hilang, yang sering kita dengar mulai ketika saya sekolah minggu sampai khotbah-khotbah di gereja. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya saudara-saudara, ada 4 tipe orang Kristen. Yang pertama adalah Kristen KTP, karena di KTP harus ada dicantumkan agamanya. Lah, orang Kristen KTP, kalau Tuhan Yesus datang, ya, rapture, maka yang diangkat ya KTP-nya saja, orang itu tetap tinggal. Yang kedua adalah Kristen agamis, yang hanya ke gereja karena kewajiban atau dari orang tuanya, dan tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi atau juga memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Yang ketiga adalah Kristen ya so-so, kata orang Singapura. Dia puji Tuhan ketika hidupnya diberkati, tidak masalah, tetapi ketika hidupnya dalam masalah, wah, Tuhan kok begini ternyata. Nah, itulah orang ketiga. Imannya hanyalah iman sebatas berkat saja. Yang keempat adalah orang Kristen yang lahir baru, hidup baru, dan menjadi ciptaan baru. Inilah orang Kristen yang benar, yang harus dilakukan oleh siapa saja yang sudah bertobat, meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa, lahir baru, menjadi ciptaan baru, hidup baru, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga perbuatan yang baik kepada sesamanya manusia. Nah, ibaratnya ulat daun yang menjijikkan, yang merusak tanaman, yaitu makan daun-daunan. Namun, dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang membantu penyerbukan bunga. Cara-cara berjalan dan fungsinya berubah 180 derajat. Dari merusak menjadi berguna. Dari berjalan merambat menjadi terbang. Bentuknya yang jelek sebagai ulat menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, tetapi semuanya itu harus dijalani lewat satu proses, yaitu menjadi kepompong, di mana dia tidak makan mungkin selama 14 hari sampai 20 hari, diam saja di dalam kepompong. Dia akan menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa, dan menjadi seekor kupu-kupu yang muda, dan dia mulai keluar dengan menggigit kepompong yang ada. Nah, ketika kita mencoba menolong, maksud kita, supaya kupu-kupu itu cepat keluar dengan menyobek kepompongnya, maka yang terjadi, calon kupu-kupu itu akan meninggal. Karena apa? Karena dengan dia menyobek sedikit dengan sedikit demi sedikit, maka paru-parunya itu akan menyesuaikan penerimaan oksigen. Dan ketika kita menyobek, maka oksigen itu akan diterima secara mendadak dan paru-parunya belum siap, sehingga dia akan mati. Nah, proses inilah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, yaitu lewat sakit, penyakit, atau masalah agar kita sadar dan insaf dan bertobat. Lain halnya dengan ular yang berganti kulit atau melungsungi bahasa Jawanya. Dia hanya berganti kulit, tetapi cara jalannya, makannya masih tetap sama. Itulah tadi orang Kristen yang tipe ketiga, yang ya so-so, kata orang Singapura. Ada Tuhan, maka saya sayang. Tidak ada Tuhan, maka saya tendang. Begitulah ibaratnya. Saudara-saudara, kalau kita ini hanya mengikuti ritual-ritual keagamaan tanpa lahir baru menjadi ciptaan baru, maka tidak ada gunanya, saudara-saudara. Ya, karena itu marilah kita sama-sama merenungkan dan belajar dari perumpamaan anak yang hilang, seperti dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang saudara dapat baca sendiri di Alkitab. Ya, sudah seringkali kita dengar
mulai dari ketika saya masih di sekolah minggu sampai menjadi jemaat di gereja. Di ayat 12 ditulis, anak ini kurang ajar, saudara. Bapaknya belum meninggal sudah dimintai harta warisan. Dan harta itu dibuat foya-foya di kota yang lain. Ada satu kisah nyata di Singapura, saudara. Orang kaya punya anak tunggal. Nah, setelah dia memberikan surat wasiat, maka ayahnya diusir keluar dari rumahnya. Dan ayah itu menjadi pengemis di pinggir jalan. Nah, pada suatu hari, temannya melihat, loh, kamu kan si Ani ya? Oh, enggak. Tapi dia malu mengaku. Nah, temannya ini menemui PM Lee Kuan Yew, menceritakan segala masalahnya. Dan kemudian PM Lee Kuan Yew mengusir anak itu dan hak ayah itu dikembalikan lagi ke rumah yang lama. Nah, karena dari itu maka di Singapura orang-orang tua itu dikasih pekerjaan menjaga toilet-toilet umum supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu tadi. Saudara-saudara, harta warisan itu seringkali menjadi sengketa dan perebutan di antara saudara sekandung sendiri. Ya, di sini ada orang terkenal, orang kaya. Kakaknya memasukkan adiknya ke penjara, ke sel polisi. Demikian juga setelah keluar adiknya membalas dendam, memasukkan kakaknya ke sel polisi juga. Ada juga tetangga saya tidak mau membagi warisannya, sehingga ketika dia mati tidak ada saudaranya yang datang. Saudara, sebetulnya harta warisan itu gampang. Jika dibagi rata, maka sudah tidak ada masalah. Tetapi mungkin ada satu atau dua orang yang tidak mau. Dia harusnya lebih karena alasan ini dan itu. Nah, di 1 Timotius 6 ayat 10 dan 11 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jelas, saudara-saudara. Karena akar segala kejahatan cinta uang. Karena cinta uang, maka saudara tidak dianggap. Saudara kandung, tidak ada gunanya. Menipu, mencuri, korupsi, inilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang cinta uang. Pokoknya, kalau sudah pokoknya, aku kaya. Nah, karena itu dia menyimpang dari iman. Misalnya pergi ke dukun, paranormal, menyembah setan. Iblis akan memberikan kekayaan itu. Karena Tuhan Yesus juga ditawari seluruh dunia asal Tuhan Yesus mau menyembah dia. Tapi tidak berhasil. Menyiksa dirinya ya tadi. Macam-macam lah, mungkin puasa supaya cepat kaya atau ini itu dan sebagainya. Yang dikehendaki kita sebagai manusia Allah adalah menjauhi semuanya itu. Dan mengejar ibadah, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah yang diharapkan dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, anak bungsu itu di luar kota berfoya-foya, menghabiskan uangnya untuk kesenangan ya, dengan wanita atau segala macam. Molimo, orang Jawa bilang, madon, ya, mangku, jabatan, ngabuk, madat, yang satu lagi apa saya lupa. Nah, semua orang maunya lahir dari orang kaya, orang tua yang kaya. Meda waktu muda berpesta pora, istrinya 5, tetapi semuanya ingin masuk surga, itu tidak mungkin, saudara-saudara. Nah, setelah hartanya habis, anak bungsu itu mulai sadar, ya, ketika terjadi kelaparan. Dia bekerja sebagai penjaga ternak babi. Bau, saudara-saudara, babi itu.
makanannya kotor, kencingnya diminum lagi. Dan babi itu zaman Musa diharamkan dalam Imamat 11 ayat 7 dan Ulangan 14 ayat 8. Nah, saudara-saudara, dia sadar, saudara-saudara, dia merasa berdosa dan dia akan kembali kepada bapaknya karena dia tahu orang upahan bapaknya aja tidak semiskin dia, tidak sesulit dia untuk makan, cukup berkelimpahan. Saudara-saudara, suatu tindakan sadar dan insaf akan membuat kita melakukan suatu tindakan nyata, yaitu datang kepada Bapa dan mengaku dosa kita. Nah, pengakuan dosa anak ini adalah, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku orang upahan Bapa. Salah satu kunci bertobat adalah dengan segala kerendahan hati, dengan kesadaran kita mengakui bahwa kita tidak layak disebut sebagai anak Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darahnya, dibeli lunas. Kita sebenarnya menjadi hambanya juga, tetapi karena kemurahan Tuhan Yesus kita bukan dijadikan hamba, sahabat, bahkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Oh, sudah demikian baiknya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan responsi Bapak? Yang pertama, dia melihat dari jauh anaknya datang, maka dia berlari menjemput. Ini adalah satu tradisi yang berlawanan dengan tradisi Yahudi, di mana anak yang menemui bapak, bukan bapak yang menemui anak. Berarti bapak ini sudah rindu sekali untuk anaknya kembali lagi kepada dia, sekalipun hartanya sudah dihabiskan. Ya. Itulah juga yang dilakukan Allah kepada kita. Dia rindu kita kembali, kita bertobat, kembali ke pangkuannya, hidup di dalam kebenaran dan keputusan. Dan Bapak itu merangkul dan menciumi anaknya di ayat 20. Padahal anak itu bau dari kandang babi, kotor. Tapi Bapak tidak peduli. Allah juga tidak peduli kita ini bau, kita ini kotor. Wah, dia dengan senang hati. Dengan senang hati merangkul kita, menciumi kita, saudara-saudara. Mengampuni dosa-dosa kita. Dan semua itu dikatakan dalam ayat 20, karena tergerak oleh belas kasihan. Saudara, hanya oleh belas kasihan saja saudara dan saya diselamatkan, bukan karena perbuatan kita atau kebaikan kita. Anugerah, saudara-saudara. Karena belas kasihan Allah yang mengaruniakan anak yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan tindakan selanjutnya adalah dipakaikan jubah yang terbaik, cincin serta sandal. Dipakai jubah terbaik berarti dia diakui sebagai anak, bukan sebagai orang luar, lebih daripada orang upahannya. Diberi cincin. Cincin waktu itu adalah merupakan stempel raja, adalah suatu hak yang sah atas surat yang dikeluarkan. Ya. Dan sandal adalah untuk mengabarkan Injil, saudara-saudara. Dan kemudian apa lagi? Dipestakan dengan lembu yang tambun. Bayangkan, saudara-saudara, begitu baiknya ayah itu. Di ayat 23, dipestakan seperti saudara dan saya kelak akan diundang ke perjamuan kawin anak domba, seperti dalam Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tuhan sudah menyediakan pesta perkawinan anak domba. Bagi siapa yang dipilih akan dapat mengikuti pesta perkawinan itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu bertindak atas dasar belas kasihan.
Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Dia dekat dengan kita ketika hati kita patah hati dan jiwa yang remuk bertobat dan minta ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan pasti diampuni karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Jangan tobat kumat, ngitung kancing baju. Tobat kumat. Nah, pas ketika dipanggil Tuhan, apakah jatuhnya pas tobat atau pas kumat, saudara-saudara? Kalau pas kumat, sia-sialah pertobatan kita. Karena pas kumat berarti masuk neraka. Saudara mati tidak harus tua atau tidak harus sakit. Bayi dalam kandungan bisa meninggal. Baru lahir berapa hari meninggal. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semuanya meninggal setiap saat. Mungkin karena kecelakaan, ya, atau mungkin sekarang ini karena COVID 3 hari, COVID India. Orang tidak terasa, tahu-tahu meninggal, saudara-saudara. Jadi ingat-ingat, selain kematian juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua turun di awan juga setiap saat, seperti pencuri, seperti kilat yang sinarnya menyambar dari timur ke barat, saudara-saudara. Saudara-saudara, pemilik Jatim 4 yang mempunyai 3 pesawat pribadi, pemilik gas samator, semuanya lewat, game over. Pesawat yang membawa dia ke Singapura tidak ada gunanya. Demikian juga jutaan oksigen yang dimiliki oleh samator tidak ada gunanya, saudara-saudara. Jadi janganlah jumawa, ya saudara-saudara, ketika saudara merasa, saya bisa semuanya. Nah, berbuatlah seolah-olah besok adalah hari terakhir kehidupan kita di dunia ini. Dan apakah respons anak sulung? Dia marah, tidak mau masuk. Dia iri hati. Dia tidak dapat memaafkan adik kandungnya sendiri. Saudara-saudara, bukankah dia selama bertahun-tahun bersama bapaknya? Kenapa dia tidak tahu apa yang dikehendaki bapaknya, apa yang disukai bapaknya? Demikian juga kita. Mungkin kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, menjadi aktivis, atau sampai menjadi hamba Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang disukai oleh Bapa di surga. Yang disukai adalah keselamatan saudara dan saya dan semua manusia. Yaitu ketika kita bertobat dan kembali kepada Dia, menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena satu jiwa diselamatkan, maka jutaan malaikat di surga bersukacita, menyanyi, memuji Tuhan. Namun seringkali kita iri hati jika ada orang bertobat, kita malah mencibir, mencemooh kelakuan orang tersebut, mengatakan munafik dan sebagainya, bukannya dengan sukacita menyambut dia yang sudah kembali kepada Tuhan. Perhatikan perlakuan Yusuf kepada saudara-saudaranya dengan mengampuni mereka dan berkata bahwa saudara-saudaranya mereka rekakan kejahatan untuk dia, tetapi Allah telah mereka rekakan kebaikan bagi Yusuf sehingga dapat memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara-saudara, saat ini Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati saudara. Saat ini, sekarang juga, bukan besok atau kapan-kapan. Dia bagaikan Bapa yang merindukan anaknya yang hilang. Yaitu jika ada di antara kita yang masih hidup dalam dosa-dosa kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang semuanya itu berasal dari dunia, kembalilah kepada Tuhan. Ingatlah, waktu terus berjalan. Sudah lambat ketika waktunya tiba, yaitu ketika kita dipanggil Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang terjadi setiap saat dan pasti terjadi. Karena itu hari ini berbuatlah seperti seolah-olah besok saudara dan saya dipanggil Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali turun di awan. Saudara, di dalam
Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau membukanya, dia akan masuk dan makan bersama denganmu. Nah, kenapa? Pintu itu semuanya digambarkan di luar, tidak ada handle pintu untuk membuka. Karena memang Tuhan Yesus tidak dapat membuka pintu hati saudara. Hanya saudara yang dapat membuka pintu hati saudara sendiri. Hanya pemilik rumah yang dapat membuka pintu dari dalam dan membiarkan Tuhan Yesus masuk. Sudah, Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu. Sekali lagi, tidak besok atau kapan-kapan, tetapi sekarang. Karena itu saudara-saudara, mari kita semuanya bertobat, menerima Tuhan Yesus akan hidup di dalam hidup kita, menjadi sumber kehidupan kita.